Proses untuk evakuasi dari kapal besar ini menuju ke Pulau Dewakang, ini kita harus menggunakan perahu kecil. Jembatan ini memang goyang sekali karena terkena hempasan angin, dan untuk perahu kecil ini pun juga sulit untuk memindahkan penumpang karena angin yang terlalu besar. Rp20.000 satu hari, kerja kadang kepanasan. Kita butuh ambulans laut yang lengkap fasilitasnya. Menyepakati adanya pengelolaan bersama terkait kawasan kaya minyak dan gas bumi ini. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, gitu. Ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Sebelumnya ramai juga diperbincangkan sengketa 4 pulau kecil di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Lagi-lagi masalahnya adalah adanya potensi minyak dan gas yang terkandung di dalamnya. Perhatian ini terasa bertolak belakang dengan perhatian pemerintah terhadap pulau-pulau terpencil yang tersebar di wilayah Indonesia. Ada lebih dari 17.000 pulau di Nusantara, tapi 98% diantaranya adalah pulau kecil dan sangat kecil. Karena ada penduduknya, maka mereka seharusnya menjadi aset yang sangat berharga. Tapi fakta berkata lain, ada banyak warga pulau kecil dan terpencil yang nasibnya justru terabaikan. Sekarang saya sedang berada di Pelabuhan Macini Baji dan akan berangkat ke Pulau Matiro Baji. Namun saya tidak akan sendiri, saya akan bersama dengan ibu-ibu yang sudah berbelanja hari ini. Tak adanya pasar dan persediaan sembako yang kian menipis membuat warga Matiro Baji terpaksa harus belanja ke pasar yang terletak di pulau utama. Terletak kurang lebih 1 jam dari Pangkep dengan menggunakan perahu motor, warga sulit mendapatkan akses transportasi menuju daratan utama maupun pulau lainnya. Maka tidak heran roda perekonomian pun berjalan lambat di sini. Kalau ibu biasanya rutinitasnya belanja ke pasar seberapa sering sih? 2 kali 1 minggu. Kenapa kok 2 kali 1 minggu? Soalnya pasarnya dia pakai jadwal. Oh, jadi nggak setiap hari buka? Tidak hari buka. Kenapa kok ibu nggak stok aja? Takut busuk, Pak. Takut busuk ya? Iya, kalau banyak. Akhirnya selama 30 menit saya menaiki perahu, sampailah di Desa Matiro Baji di Pulau Satando. Selain para ibu yang hendak berbelanja, saya melihat ada banyak warga yang mengangkut tumpukan karung garam dari kapal. Sulitnya transportasi laut membuat ongkos ke pulau menjadi mahal, sehingga harga garam bisa naik hingga 50%. Padahal para nelayan sangatlah membutuhkan garam krosok untuk mengawetkan ikan. Melihat hal ini, saya merasa sangatlah heran. Karena Kabupaten Pangkep merupakan salah satu sentra garam di Indonesia. Dengan produksi yang melimpah, terasa ironis jika warga di Matiro Baji kesulitan untuk mendapatkan garam. Tidak tersedianya air tawar di Pulau Satando ini membuat ibu-ibu di sini membeli air tawar di tempat lainnya.
Saya juga menemukan fakta yang mengejutkan. Warga di sini tidak memiliki sumber air tawar yang memadai. Tidak tersedianya air tawar di Pulau Satando ini membuat ibu-ibu di sini membeli air tawar di tempat lainnya dengan cara membawa jerigen seperti ini. Beli airnya di sebelah mana, Bu? Sebelah Pulau Sabuto. Di Pulau Sabuto. Oke, kalau gitu ke jalan ya, Bu. Terletak di ibu kota Kecamatan Liukang, Tumpa Biring Utara, Pulau Sabutung menjadi tempat paling dekat untuk membeli air tawar. Sip. Dengan waktu tempuh sekitar 20 menit, ongkos perahu dipatok 10.000 per orang. Namun jika penumpangnya sedikit, mereka terpaksa menyewa perahu dengan ongkos hingga Rp100.000 untuk biaya pulang pergi. Akhirnya sampai juga di Pulau Sabutung. Ini adalah pulau di mana ibu-ibunya akan mengambil air tawar yang bersih, yang siap untuk digunakan masak. Belum adanya tata kelola air yang baik membuat warga sangat kesulitan mendapatkan air tawar. Mata air yang mereka gali hanya bisa untuk kebutuhan mandi dan mencuci saja, karena berupa air payau. Harapan Ibu Dahlia sendiri gimana? Untuk dari pemerintah sendiri? Ya, minta bantuan untuk modal cergen kan, untuk turun pipa ke sana kan belum ada modal. Selama-lamanya ini beginilah, Pak. Ya, jadi itulah harapan dari Ibu di sini. Memang berharap supaya dapat modal untuk bisa dapat jerigen agar bisa lebih banyak lagi membantu warga-warga sekitar yang tinggal di sini untuk mendapatkan air tawar yang bersih. Air adalah kebutuhan mendasar yang harus tersedia. Bagaimana mungkin pemerintah begitu abai dengan kebutuhan warganya? Mereka seakan hidup dan berjuang sendiri tanpa ada yang mengayomi. Berapa sering, Bu, kalau ngambil air seperti Setiap ini? hari. Setiap hari. Nah, kesulitannya apa sih, Bu, yang Ibu rasakan waktu ngambil air kayak gini? Naik kapal, belum sewanya, belum antarnya ke rumah orang. Mana kencang angin, obat juga bisa. Harapan aku semoga airnya cuma ada di kampung. Jangan cuma di kampungnya orang aja air tawarnya, air bersihnya. Harus ada juga di Pulau Satando. Warga pun sering kesulitan saat pulang pergi dengan menggunakan perahu. Cuaca yang buruk dengan ombak yang besar membuat kapal tak berani mengantar. Akibatnya, warga harus pinjam ke tetangga yang masih mempunyai persediaan air. Desa Matirobaji mempunyai penduduk kurang lebih 1.600 jiwa. Hampir 90% mata pencarian warga sebagai nelayan. Hasil laut menjadi sumber penghasilan utama mereka. Salah satunya menangkap rajungan. Saya bersama nelayan lainnya bertolak menuju ke tengah laut dengan menggunakan perahu motor. Biasanya para nelayan berangkat untuk memasang perangkap rajungan jam 4 sore. Menurut nelayan, rajungan biasanya banyak ditemukan di perairan laut yang dangkal. Ukuran diameter perangkap atau rakang dibuat kurang lebih 30 cm. Dengan jarak antara perangkap yang satu dengan yang lainnya kurang lebih 7 meter. Artinya dengan umpan 800 buah, panjang bentangan perangkap kurang lebih 5,6 km. Sebelum perangkap dilemparkan ke dalam laut, terlebih dahulu perangkap dipasangi umpan dari ikan gede benten tadi yang sudah dipasang oleh ibu-ibu. Perangkap yang berisi umpan di dasar air laut sangat digemari rajungan. Biasanya setelah masuk ke dalam perangkap, rajungan tidak bisa keluar lagi. Ukuran dari kapal ini memang tidak terlalu besar, namun nyatanya bisa menyimpan
800 perangkap untuk kepiting rajungan di sini. Perangkap yang terpasang di sore hari akan diambil pada pagi harinya. Kalau beruntung, para nelayan ini bisa membawa 3 hingga 10 kg rajungan. Sayangnya hasil yang diperoleh para nelayan seringkali sangatlah sedikit. Padahal untuk sekali melaut, mereka membutuhkan minimal 10 liter solar. Belum lagi biaya umpan, perbaikan perangkap yang rusak, hingga bekal makanan yang mereka bawa. Dalam satu hari bisa dapat berapa, Pak? Berapa banyak kepiting? Berapa biasa dapat 7 kilo, 10 kilo tergantung dari cuaca. Kalau misalnya yang cuaca buruk, besar ombak, tidak bisa di laut. Untuk harapan Bapak sendiri ke pemerintah, mungkin mau minta bantuan atau apa Pak? Ada nggak? Minta tali, terus rakang, mesin juga lagi. Oke. Dari pemerintah tuh biasa ada bantuan dari mesin. Tak adanya biaya operasional untuk melaut membuat nelayan terpaksa meminjam uang dari pemodal, sehingga nelayan tak memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan harga rajungan. Akibatnya nelayan hanya bisa pasrah menerima harga yang ditetapkan dari pemodal. Mereka berharap adanya keterlibatan pemerintah untuk bantuan modal, agar ada peningkatan perekonomian bagi nelayan Matiro Baji. Setelah seluruh perangkap terkumpul, kami akan bertolak kembali ke Pulau Sapuli untuk dijual ke pengepul. Harga rajungan saat ini dipatok Rp40.000 per kilonya, naik dari harga sebelumnya Rp30.000. Namun harga yang tak stabil membuat nelayan sering mengalami kerugian. Padahal seandainya pemerintah memberikan penyuluhan terkait cara pengolahannya, harga rajungan bisa mencapai Rp200.000 per kilogram, sehingga para nelayan bisa hidup lebih layak. Selanjutnya saya mengajak Anda untuk menyambangi Desa Dewakang, Kecamatan Liukang, Kalmas, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dengan hasil lautnya melimpah, tapi tak membuat warganya hidup sejahtera. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Macini Baji dan akan berangkat ke Pulau Dewakang. Untuk berangkat ke Pulau Dewakang, saya akan menggunakan kapal perintis yang ukurannya besar. Namun karena dermaga yang kecil, saya harus terlebih dahulu menggunakan perahu kecil seperti ini untuk berangkat ke kapal yang besar. Mengapa? Karena dermaganya sempit dan air sering surut, sehingga kapal perintis atau kapal penumpang tidak memungkinkan untuk bisa bersandar di sini. Keberadaan kapal perintis di tengah laut menjadi beban bagi warga yang akan keluar masuk pulau-pulau dalam wilayah Kabupaten Pangkep. Warga harus mengeluarkan ongkos Rp50.000 per orang. Bahkan mereka terkadang harus menyewa perahu sebesar Rp300.000 untuk sampai ke kapal perintis. Akhirnya setelah 15 menit saya melakukan perjalanan menggunakan perahu kecil menuju ke kapal perintis atau kapal penumpang ini. Saya sampai juga, dan sebetulnya kalau tadi saya melihat ya, saya sudah merasakan menggunakan bagaimana dari perahu, perpindahan dari perahu kecil menuju ke kapal besar itu sangat menyulitkan dan juga bahaya. Seperti ini sih sudah goyang kemana-kemari. Dan seandainya jika ada bantuan dari pemerintah untuk membantu membuat dermaga yang bagus supaya kapal ini bersandar, tentu saja ini akan bisa membantu kebutuhan dari masyarakat. Tentunya juga bisa menghemat biaya. Kami pun menuju Desa Dewakang yang jaraknya kurang lebih 80 mil dari dermaga Macini Baji. Dengan jadwal keberangkatan dari sore hari dan tiba di Desa Dewakang ketika pagi hari. Dengan rute perjalanan berangkat dan datang ke Desa Dewakang setiap 4 hari sekali. Ketiadaan dermaga membuat warga merasa was-was. Pasalnya ombak yang besar sangatlah berbahaya. Bahkan beberapa warga ada yang terjatuh karena perahunya pecah dihantam ombak.
Tepat pukul 6 pagi, akhirnya kami sampai di Desa Dewakang. Tak adanya dermaga yang memadai membuat kapal perintis harus berhenti di tengah laut, dan kami harus menunggu dievakuasi kembali. Warga terpaksa harus menantang bahaya untuk pindah ke perahu. Saat menuruni tangga, penumpang harus cepat dan tepat saat melompat ke perahu. Jika meleset sedikit saja, kami pun bisa tercebur ke laut. Ombak yang besar membuat perahu sulit merapat. Proses pemindahan barang dari kapal ke perahu ini memang sangat sulit. Kenapa? Itu bisa dilihat dari sisi keamanan saja sangat tidak ada ya. Karena dari sini tidak ada dermaga atau apapun, hanya menempatkan dengan tinggi saat ombak naik, barang diletakkan di perahu. Bisa dilihat dari jembatan, ada satu orang yang mengekstafetkan antara satu barang ke satu barang lainnya. Inilah potret warga Desa Dewakang. Mereka terpaksa bertaruh nyawa saat keluar dan masuk desa. Beberapa kali perahu pun rasa ingin terguling karena ombak yang begitu besar. Karena informasinya, di sini merupakan salah satu pusat ombaknya. Bisa dibayangkan jika masyarakat di Pulau Dewakang setiap hari harus berhadapan dengan ombak yang begitu besar dengan perahu yang memang sangat minimalis sekali. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, kami sampai di dermaga Desa Dewakang. Terletak di barat daya Kabupaten Pangkep, Desa Dewakang memiliki kurang lebih 3.000 jiwa. Rumput laut menjadi salah satu penghasilan utama mereka. Sayangnya, permintaan rumput laut dari luar pulau berkurang akibat sulit dipasarkan. Saya bersama nelayan lainnya bertolak menuju ke tengah laut dengan menggunakan perahu motor. Saya berusaha tenang meskipun khawatir perahu tersapu ombak. Ombak yang tinggi dan juga angin kencang membuat kapal ini menuju ke tempat panen dari rumput laut memang harus berhambat karena laju kapal tidak bisa terlalu kencang karena ditakutkan kapal bisa terguling. Biasanya para nelayan berangkat jam 7 pagi saat air laut tenang. Letak budidaya rumput laut berjarak sekitar 2 mil dari Pulau Dewakang. Setelah 30 menit perjalanan, akhirnya saya sampai di tempat penanaman bibit rumput laut yang akan dipanen. Nah, di sebelah kanan saya, ini dalamnya kurang lebih 2 meter. Yang mana ditanam di dasar laut. Dan memang bapak-bapak ini memasang rumput laut tersebut dengan cara menyelam. Inilah rumput milik Pak Gana. Ada sekitar 700 bentang rumput laut yang ditanam di tempat ini. Dan satu bentang memiliki kurang lebih 12 meter ikat rumput laut. Petani di sini lebih menyukai rumput laut yang berjenis Eucheuma spinosum. Selain mudah perawatan, rumput laut ini memiliki umur lebih panjang daripada rumput laut yang lain. Memang cukup keras sekali karena arus atau ombak dan juga angin yang memang sangat kencang. Biasanya para petani bisa panen 7 sampai 8 kali dalam sebulan. Sekali panen, petani bisa mendapatkan kurang lebih 200 kg rumput laut basah. Mengambil rumput laut ini memang cukup sulit, selain melawan arus yang ada di atas juga harus melawan arus yang ada di bawah. Sehingga karena air ini memang sangat merepotkan dan menyulitkan sekali. Apalagi bahaya karena tidak ada alat yang memang digunakan untuk keselamatan di sini. Lagi-lagi masalah BBM menjadi masalah bagi para petani rumput laut ini. Tak tersedianya pasokan bahan bakar yang cukup di Desa Dewakang membuat warga jarang pergi melaut.
Selain itu, petani juga sulit untuk mendapatkan bibit rumput laut yang baik. Akibatnya mereka merugi. Kita punya rumput laut di sini musiman, ya, ada musimnya. Ya, kalau rumput laut yang seperti ini, musimnya itu mulai Juli, Agustus, September ya, 4 bulan. Selebihnya itu lautnya biasa pula. Ya, di situ kita kesulitan lagi untuk mendapatkan bibit rumput laut. Tingginya biaya operasional jelas membuat para petani rumput laut nyaris putus asa. Mereka terpaksa meminjam uang dari pemodal. Seharusnya lah pemerintah hadir dan membantu kesulitan warganya. Setelah rumput laut terkumpul di dalam perahu, saatnya untuk dibawa pulang ke Pulau Dewaka untuk proses pengeringan. Dengan volume ekspor mencapai lebih dari 120.000 ton, Indonesia merupakan negara penghasil rumput laut terbesar kedua setelah Cina. Dan Sulawesi Selatan menyumbang sepertiga dari total produksi rumput laut nasional. Tapi mengapa warga Dewakang tetap hidup dalam kemiskinan? Proses penjemuran rumput laut di sini memang caranya adalah digantungkan seperti baju seperti ini. Nah, mengapa digantungkan untuk penjemurannya? Ternyata kualitasnya akan lebih bagus dibandingkan jika dijemur dengan diratakan di tempat yang datar. Lamanya penjemuran sekitar 4 hari di bawah terik matahari. Namun saat cuaca mendung atau hujan, bisa memakan waktu hingga 5 hari. Rumput laut kering yang sebelumnya dijemur kemudian dilepas dari tempat penjemuran. Melepas rumput laut yang sudah kering diperlukan kehati-hatian agar tidak rusak, yang mengakibatkan harga rumput laut turun. Rumput laut yang sudah selesai digantung dan dijemur, warnanya akan berubah dari yang warna coklat menjadi warna ungu seperti ini. Biasanya proses pelepasan dan penjemuran dilakukan para perempuan pekerja harian. Salah satunya Saodah, ibu 6 anak ini bekerja sendiri untuk membiayai keluarganya yang serba sulit karena ditinggal suaminya. Sudah sejak kapan kerja jadi tukang cabut rumput laut ini? Sudah 20 tahun saya kerja agar, tapi penghasilan begitu-begitu saja. Kadang 20.000 satu hari, kadang per bulan 300, belum cukup anak itu. Saya banting tulang kerja, kadang kepanasan, menjemur agar, tidak cukup dengan anak-anak. Lalu kesulitan apa lagi yang biasa ibu dapatkan? Kesulitan membesarkan anak, saya punya anak 6, saya yang mencukupi anak saya. Lalu untuk harapannya ibu seperti apa? Ya, harapan saya mudah-mudahan rumput laut bisa naik supaya gaji saya juga bisa naik. Bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang, Saodah dibayar 15 hingga 20 ribu rupiah. Namun upah itu tak setiap hari ia dapatkan. Ia pun terus memutar otak untuk mendapatkan pekerjaan lain. Setelah selesai disortir, kemudian rumput laut dimasukkan ke dalam karung untuk dijual ke pengepul. Walau permintaan pasar yang banyak, sayangnya harga rumput laut Spinosum sangat rendah. Harga rumput laut di pengepul lokal dipatok Rp10.000, padahal di gudang Makassar bisa mencapai Rp17.000 per kilogramnya. Para petani rumput laut hanya bisa pasrah dan berharap kepada pemerintah agar dapat mengatur regulasi harga batas bawah sehingga petani tidak merugi dan dapat hidup layak. Sinar matahari yang berlimpah juga sangat baik untuk pertumbuhan pohon kelapa, terutama di daratan rendah dan pantai. Alhasil banyak warga yang mengolahnya menjadi minyak kelapa.
Setelah dikupas, lalu dipisahkan daging dari batok kelapanya. Kemudian buah kelapa diparut. Biasanya pemilik kebun akan mengajak perempuan di sekitarnya untuk membantu proses pembuatan minyak kelapa. Nurhayati tidak memilih pekerjaan. Demi periuk nasi di rumah, pekerjaan apapun akan dilakukan. Ibu emang biasanya sehari-hari jual kelapa seperti ini ya, Bu? Sudah berapa lama Ibu jual kelapa? Sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun Ibu jual kelapa. Nah, apa sih Bu kesulitannya jual kelapa? Kesulitannya itu ya saya mau ada dermaga baru supaya lancar kapal masuk untuk memuat kelapa ke Makassar, karena pembeli di sini sedikit. Kenapa sedikit? Sedikit pembeli kelapa di sini. Kalau kelapa di sini sudah banjir, ya tidak laku kelapa. Kalau tidak laku, kadang dibikin kopra, kadang dibikin minyak untuk menjual. Ya bantu-bantu suami lah untuk belanja itu. Untuk mendapatkan minyak 1,5 liter dibutuhkan kurang lebih 10 buah kelapa. Biasanya warga menjual dengan harga Rp35.000. Namun sayang, jarak yang jauh dari kota Pangkep ataupun Makassar membuat minyak kelapa sulit dijual. Sehingga hanya dikonsumsi sendiri atau dijual di sekitar desanya saja. Warga pun hanya bisa pasrah jika pemerintah membantu menampung dan memasarkan hasil minyak mereka, tentu akan meringankan beban hidup mereka yang masih serba pas-pasan. Kondisi kepulauan kita yang jauh, susah untuk menuju ke Makassar, dan kondisi cuaca yang sangat buruk. Banyak pasien yang takut dirujuk. Menjadi salah satu desa di Kecamatan Liukang, Kalmas, Desa Dewakang mempunyai 3 pulau, yaitu Pulau Bangkaluang, Pulau Dewakang Cadi, dan Pulau Dewakang Lompok. Sayangnya kondisi ekonomi mereka selama ini hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan di puskesmas pembantu yang kurang memandai, sehingga pasien dengan keluhan berat maupun ibu melahirkan dengan penanganan khusus harus dilarikan ke rumah sakit yang terletak di Makassar yang berjarak kurang lebih 80 mil. Karena posisi dermaga yang jauh, sehingga masyarakat yang sakit harus dibawa ke dermaga menggunakan ini, menggunakan gerobaknya. Akses laut yang jauh kurang lebih 7 jam perjalanan dengan menggunakan perahu nelayan membuat warga sangat kesulitan membawa pasien keluar desa. Diangkut menggunakan gerobak menjadi salah satu cara untuk membawa pasien sampai ke dermaga titik di mana perahu nelayan bisa menjemput. Bu, sebetulnya kesulitannya apa aja nih untuk mengangkut masyarakat ke Kota Makassar? Kesulitannya itu transportasinya, karena kurang. Biasa kita hanya gunakan jolor, dan kita butuh ambulans laut yang lengkap fasilitasnya, karena banyak pasien ya. Kondisi kepulauan kita yang jauh, susah untuk menuju ke Makassar, dan kondisi cuaca yang sangat buruk. Banyak pasien yang takut dirujuk. Saat cuaca buruk, angin kencang, dan ombak besar, kapal nelayan tak berani mengantar. Akibatnya pasien terpaksa ditunda menunggu sampai ombak tenang kembali. Tidak adanya perahu dan juga kapal ambulan untuk masyarakat yang sakit mengharuskan masyarakat yang sakit menggunakan kapal nelayan biasa supaya bisa menuju ke Kota Makassar. Lega rasanya ketika pasien sudah berhasil dipindahkan ke perahu motor untuk dilarikan segera ke Makassar. Semoga saja segera ditangani dengan baik. Berharap bahwa pemerintah dapat memberikan bantuan dermaga beton yang memadai, yang bisa kapal perintis sandar, sehingga masyarakat kita
tidak sulit lagi untuk dievakuasi ke kapal perintis pada saat mau naik yang jauh dari pulau, karena sangat membahayakan pada saat ombak besar bagi masyarakat kita ketika diantar jauh-jauh keluar dari pulau yang kita tempati ini. Terkait kesehatan, kita berharap pemerintah bisa hadir memberikan kita bantuan ambulans laut kita yang berada di pulau terjauh. Sangat kesulitan pada saat ada masyarakat kita yang emergensi, yang mau kita rujuk ke Makassar ataupun ke Kabupaten Pangkep, sehingga kita hanya menggunakan kapal nelayan seadanya saja. Berharap bahwa kebutuhan bahan bakar di desa kami, terkhusus di 3 pulau desa kami, Desa Dewakan ini, bisa terpenuhi. Karena selama ini kita terbatas di bahan bakar, yang dimana kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan utamanya adalah bahan bakar berupa solar ini yang sangat dibutuhkan. Begitu pula dengan harga yang terjangkau yang kita inginkan dari pemerintah ketika sampai di desa kami yang jauh ini. Tak banyak yang bisa diharapkan warga. Berpuluh tahun hidup terpencil di tengah lautan dengan kondisi yang serba pas-pasan. Hanya kepedulian pemerintah yang kini dinantikan warga, agar warga pulau-pulau kecil ini bisa hidup layak dan merdeka.